Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat membahagiakan kita tentunya sebagai seorang muslim bisa kembali berkumpul, berjumpa di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, untuk bersama-sama tafaqquh fid din, untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i. Bagaimana tidak, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia paham, mengerti tentang perkara agamanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan untuk menjadi faqih atau paham terhadap urusan agama kita, itu adalah alamat atau ciri-ciri Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Berarti insya Allah tidaklah kita hadir di majelis ilmu kecuali secara zahir kita sedang hadir bersama orang-orang yang insya Allah baik, atau dalam proses menuju baik. Dan kebaikan ini bukan hanya kebaikan dunia saja, pastinya kebaikan akhirat, dan itu yang paling besar, yaitu dengan dimasukkannya kita semua ke dalam surga. Tidak ada kepastian masuk surga dengan menuntut ilmu, tetapi Allah akan mudahkan. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sudah dimudahkan jalannya, tinggal kita mau mengikutinya atau tidak. Sudah gampang perjalanannya, jelas arahnya, tidak banyak berbatu atau berlubang. Tetapi pertanyaannya, kita mau mengikuti jalan tersebut atau tidak setelah itu? Tapi kemudahan itu sudah terpampang.
Maka disinilah perlunya ketika kita sudah hadir di majelis ilmu, tidak hanya sampai pada batas mengetahui mana jalan yang benar saja, tapi harus dilanjutkan sampai mengikuti kebenaran tersebut, sampai menapaki jalan tersebut. Yang benar, yang salah sudah jelas. Jangan sampai kita lebih memilih yang salah, apalagi setelah tahu yang benarnya mana. Kita sudah tahu hal-hal yang merugikan dunia kita, hal-hal yang merugikan akhirat kita. Jangan sampai kita masih saja melakukannya. Bukan tidak bermanfaat kita hadir di majelis ilmu, tetapi ilmu yang tidak dijalankan atau tidak diamalkan tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Sedikit banyak tetap bermanfaat walaupun belum bisa dijalankan sekarang. Sebagian orang, saya percuma katanya, menuntut ilmu belum bisa ngamalin, cuman dengar-dengar belum bisa ngamalin. Jangan berhenti dari menuntut ilmu walaupun belum bisa mengamalkan. Teruslah menuntut ilmu, semoga bisa dapat ilmu untuk bisa mengamalkan ilmu. Tapi kita yang sudah tahu tentang pentingnya ini, maka jangan menyia-nyiakan. Kita hadir di majelis-majelis ilmu, kita dengar khutbah-khutbah Jumat, ceramah-ceramah singkat, bacaan-bacaan yang bermanfaat, sehingga tergambar jelas mana jalan yang lurus dan mana yang bukan. Selanjutnya pilihan ada pada kita. Jangan sampai seperti kaum Samud, Allah sebutkan tentang mereka, fastahabbul ama alal huda. Mereka memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Naudzubillah. Kita harus mendorong dan kalau perlu memaksakan diri kita ini untuk ittiba, untuk mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran yang datang dari firman Allah dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis kita ikhlas karena wajahnya semata dan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Amin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Bab yu'tas thamaratu atau yu'tas thamrata asgharu man hadara minal wildan. Memberi buah kepada anak yang lebih muda di antara anak-anak yang ada. Ini berkaitan dengan bab-bab sebelumnya tentang keharusan menghormati yang lebih tua. Maka sekarang kita mulai membahas bagaimana kewajiban yang lebih tua itu menyayangi yang lebih muda. Yang lebih tua untuk menyayangi yang lebih muda. Dan jika kita pelajari di bab-bab sebelumnya, yang lebih tua itu berhak mendapatkan atau untuk didahulukan dalam berbicara, dalam bertanya, kalau kita memberi karena mereka punya keutamaan. Tapi jika dihadapkan pada anak-anak, terlebih mereka belum sampai pada usia
balig atau masih mumayyiz, ya umur 6 tahun ke bawah, maka ternyata Islam mengajarkan kita untuk mendahulukan mereka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bizahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakah thumma nawalahu asghara man yalihi minal wildan. Jika diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma yang masih muda sebagai pertanda awal panen, ya, awal panen para sahabat langsung memanen kurmanya dan masih sangat muda, masih segar, diserahkan kepada Rasulullah untuk didoakan. Maka beliau mengucapkan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kota kami ini, kota Madinah, kepada mudnya, ukuran mud, ya, sekitar 1 genggam kepal dewasa, 1 genggam orang dewasa, dan juga sok kami 4 mud, ukuran 4 mud. Keberkahan bersama keberkahan, meminta agar diberkahi semuanya, diberikan kebaikan dan terus bertambah kebaikannya. Beliau lalu memberikannya kepada anak yang paling kecil terlebih dahulu di antara anak-anak lainnya. Sebelum yang lain, dilihat mana anak yang paling kecil. Kenapa? Karena anak-anak yang kecil ini belum mengerti dan mereka lebih memiliki rasa penasaran yang tinggi daripada yang lainnya. Dan anak-anak cenderung kurang sabar dibandingkan orang dewasa. Ya. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang memerintahkan untuk mendahulukan yang besar. Yang besar ketika berhadapan dengan anak-anak kecil, maka yang kecil ini didahulukan. Sebagai rasa apa? Kasih sayang kepada anak-anak kecil. Dan dari hadis ini kita mengetahui bagaimana lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan luasnya kasih sayang beliau, ya, mengetahui perasaan, keadaan anak-anak sekitar beliau. Dan ini tidak hanya dalam satu momen saja seperti itu. Rasulullah dalam sholat pun pernah mengingatkan, ya, ketika ada seseorang yang sholatnya panjang sehingga membuat lelah makmumnya, maka Rasulullah menegur. Apa di antara alasannya? Di antara kalian itu ada yang tua, ada yang sakit, dan ada anak-anak kecil. Ya, ada anak-anak kecil yang gabung bersama kita. Dan mereka nggak sekuat orang dewasa. Mereka ingin juga dapat pahala, mereka juga senang ibadah. Tapi kalau mereka terlalu lama, mereka sudah nggak kuat kepegelan. Maka jika kalian jadi imam, ya jangan memberatkan makmum kalian, sederhanakan supaya orang-orang yang sudah tua renta merasa nyaman. Ya. Sujudnya jangan sampai terlalu lama, sampai pusing sebagian orang tua. Demikian juga rukuknya sampai terjatuh karena saking lamanya. Demikian juga berdirinya. Sederhana saja. Apalagi di situ ada anak-anak kecil. Ya, dalam masalah ibadah,
Rasulullah memperhatikan ada anak-anak kecil di situ. Kalau sholat sendiri, baru kata Rasulullah, silahkan sholat sepanjang apa saja kalian mau. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, sampai kaki beliau bengkak, sendirian sholatnya. Adapun ketika beliau berjamaah, beliau lebih sering dengan surat-surat yang pendek atau menengah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syahidnya di sini hendaknya orang yang lebih tua, orang dewasa itu punya rasa kasih sayang kepada anak-anak. Bukan hanya kepada anak kita sendiri saja, tetapi kepada anak-anak secara umum. Walaupun bukan anak kandung kita. Setiap kali melihat anak kecil, tanamkan rasa sayang kita kepada mereka. Seperti mereka anak kita sendiri, cucu kita sendiri. Tapi kan saya ke anak juga galak. Sebagian orang beralasan begitu. Saya biasa galak ke anak saya. Maka wajar saya galak juga ke anak orang lain. Ya, saya biasa membentak cucu saya. Saya juga ingin membentak anak orang lain. Kebiasaan kasar ke anak atau ke cucu sendiri, ya, tidak boleh menjadi pembenaran untuk galak dan kasar kepada anak orang lain. Yang harus dirubah adalah sikapnya kepada anak sendiri dan cucunya, untuk tidak galak dan tidak kasar ke mereka, bukan malah menyebarkan kekerasan kepada yang lain. Ya, sangat disayangkan kalau ada orang tua memarahi anak kecil dengan kemarahan yang sangat besar, dengan mata yang sangat melotot, seakan-akan mau keluar matanya, urat-urat yang memerah. Sebagian mereka membawa batu, sebagian mereka membawa sapu, sebagian mereka membawa alat-alat lain yang ingin atau yang menjadikan anak-anak merasa takut kepada orang dewasa. Terlebih sangat disayangkan jika pemandangan itu terlihat di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid atau sekitar masjid. Kecemburuan kita terhadap rumah Allah agar tenang, tentram, tidak gaduh, tidak boleh mengeluarkan kita dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cemburu tentunya tidak ingin anak-anak berisik di masjid, tapi itu tidak bisa menjadi pembenaran kita bersikap keras dan kasar kepada anak-anak. Jangankan kepada anak-anak, kepada orang dewasa saja kita harus lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Dikarenakan rahmat Allah kepadamu, engkau bersikap lemah lembut kepada para sahabatmu, kepada orang-orang dewasa di sekitarmu. Rasulullah bersikap lemah lembut. Jika engkau bersikap keras lagi kasar, akibatnya mereka akan lari dari sisimu. Enggak akan betah berada di dekatmu jika kamu bersikap keras, bersikap kasar, padahal kau orang dewasa. Maka berilah maaf kepada mereka.
Mintakan ampun untuk mereka. Ajak mereka bermusyawarah. Ini orang dewasa. Kita harus bersikap lemah lembut. Bagaimana dengan anak-anak? Tentu lebih utama lagi untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak tersebut. Tegur mereka dengan teguran yang baik, bimbing mereka dengan bimbingan yang baik, arahkan mereka dengan arahan yang baik. Mereka belajar sholat di masjid walaupun agak berisik karena kejahilan mereka, itu lebih baik daripada anak-anak seusia mereka yang sibuk dengan main dan jauh dari masjid, bahkan tidak kenal sholat, dan orang tuanya juga nggak nyuruh sholat. Ya, sebagian anak kaum muslimin, masya Allah, di usia anak-anak itu mereka seneng walaupun cuma maghrib mungkin di antara mereka. Ya, di beberapa kampung hanya maghribnya aja yang rame. Tapi ini pintu kebaikan. Saat mereka ingin mendapatkan kebaikan datang ke masjid, namun karena kejahilan mereka, mereka berisik, mereka ribut, mereka nggak tahu adab, karena kurangnya ilmu tentang adab di masjid, tiba-tiba mereka mendapati sikap kasar dan keras dari sebagian oknum, tanda kutip, penguasa di masjid. Ya kalau yang menegur masyarakat biasa mungkin mereka nggak terlalu khawatir, tapi ini yang memarahi mereka, yang membentak mereka adalah tanda kutip penguasa di masjid. Artinya mereka nggak akan berkutik. Kalau sudah diusir mau lari kemana lagi? Tidak ada pilihan selain pergi. Dan tidak jarang menimbulkan rasa tidak suka kepada pengurus masjid. Tidak jarang menimbulkan rasa trauma, nggak mau ke masjid, atau menganggap orang-orang masjid sebagai orang-orang yang galak dan seterusnya. Sebagian anak-anak mengalami itu. Ketika di bulan Ramadan, sebagian anak-anak yang jarang ke masjid mulai berdatangan ke masjid. Entah apa tujuan mereka, yang jelas mereka sholat. Maka jangan kita kemudian berprasangka buruk. Ini kalau mau buka bersama baru kalian datang. Ya, mencela mereka, menghardik mereka. Padahal buka bersama pun bukan dari orang tersebut, dari muhsinin. Tapi kenapa dia seakan-akan mengusir orang-orang yang ingin datang untuk menikmati sajian buka puasa tersebut? Ya, dan lain sebagainya. Sikap-sikap keras dan kasar kepada anak-anak ini tentu bertentangan dengan adab yang diajarkan Nabi SAW. Nah, di bab selanjutnya, bab rahmatis shogir, ini penegasan. Bab harus sayang kepada anak-anak atau yang lebih muda, di mana Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham shoghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada orang-orang yang kecil di antara kita, orang-orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Kalimat laisa minna, bukan golongan kami, atau la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, dan yang semisalnya, menunjukkan betapa kerasnya ancaman bagi pelaku. Ya, seperti hadis man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berbuat curang, dia bukan golongan kami. Ini ancaman yang keras bagi orang yang berbuat curang. Demikian juga hadis ini, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Bayangkan, kita cinta Rasulullah dan kita ingin menjadi pengikut beliau, tapi Rasulullah mengatakan Anda bukan golongan kami. Kenapa?
man lam yarham shaghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak kecil, orang-orang yang lebih muda di antara kami. Berarti wajib untuk menyayangi yang lebih muda, untuk menyayangi anak-anak kecil, menyayangi mereka, berlemah lembut kepada mereka, membimbing mereka, memaafkan mereka, meluruskan kekeliruan mereka, memberikan uzur kepada mereka, tidak serta-merta dalam menghukum mereka. Bagaimana sikap sayang kepada orang ya yang lebih muda atau kepada anak-anak kecil, baik itu anak-anak kita sendiri atau anak-anak kaum muslimin, baik itu istri kita, adik kita, dan siapapun yang usianya lebih muda dari kita, termasuk teman-teman kita. Ada yang usianya lebih muda dari kita. Mereka ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita sayangi. Kita harus sayang sama mereka. Dia lebih muda dari saya harus sayang sama dia. Kalau kita tidak sayang, Rasulullah menyatakan laisa minna, bukan golongan kami. Dan ketika diperintahkan sayang kepada yang muda, kepada yang lebih tua harus menghormati, harus mengetahui, mengenali hak-hak mereka, sehingga ketika berjumpa dengan yang lebih tua, sopan santun dijaga, tutur kata dijaga, hak-hak mereka dijaga, tidak mendahului dalam berbicara, dalam berjalan, mempersilahkan, dan seterusnya. Betapa indahnya masyarakat Islam jika hadis yang singkat ini diterapkan. Karena ketika kita berjumpa, imma dia lebih tua, kita hormati, imma dia lebih muda, kita sayangi. Mau yang mana? Ya, jangan kita bersikap tidak hormat, tidak sopan kepada yang lebih tua, jangan juga kita benci, tidak sayang kepada yang lebih muda. Oleh karena itu tidak aib ketika ditanya tentang umur. Ya, para ulama diketahui umur mereka, kelahiran mereka, meninggal mereka. Ya, kalau kita ditanya umur, ya udah jawab aja. Mungkin kita lebih muda, mungkin kita lebih tua. Ya. Karena tidak mesti yang beruban itu lebih tua. Terkadang ada yang beruban lebih cepat. Ya. Tidak mesti berwajah tua itu pasti tua. Ada yang bermutu, ya, bermuka tua, padahal aslinya masih muda. Ya. Dalam Islam, menghormati secara umum itu wajib, apalagi kalau dia lebih tua. Menghormati secara umum itu wajib. Menghormati sesama. Apalagi kalau dia lebih tua dari kita. Ya, maka lebih ditekankan lagi. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan. Mari kita praktekkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, jalan yang benar adalah seperti ini. Kita senantiasa menghormati yang lebih tua, orang tua, suami, kakak,
paman, tetangga atau teman yang lebih tua, dan senantiasa menyayangi yang lebih muda, anak-anak kita, istri kita, adik kita, keponakan kita, teman-teman yang lebih muda. Ini kewajiban kita. Jalan yang benar seperti itu. Kalau kita masih mendapati diri kita kurang sopan, kurang menghargai yang lebih tua, segera rubah. Segera kembali ke jalan yang benar. Kalau kita kurang sayang sama yang muda, lebih senang menghukum mereka, lebih senang mencemooh, menghina, meremehkan mereka, tidak mempedulikan mereka, tidak mau membantu mereka, kembali ke jalan yang benar. Tidak seperti itu semestinya. Rasa sayang kita kepada yang lebih muda itu benar-benar harus karena Allah. Sayang. Jika dia dalam kebaikan, kita ingin kebaikan terus langgeng pada dia. Jika dia berada dalam keburukan, kita ingin dia kembali dari keburukan kepada kebaikan. Sehingga dengan rasa sayang itu, menasehatinya pun dengan ketulusan, dengan lemah lembut, dengan cara yang benar-benar bisa diterima oleh yang dinasehati. Ya, berbeda ketika kita tidak sayang melihat orang lain salah, yang lebih muda salah, maka ini kesempatan untuk menghancurkan dan menghabisinya. Kalau perlu tidak tersisa ya namanya di atas muka bumi ini. Tentu ini jauh dari kasih sayang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan bagi orang yang berkasih sayang? Apa balasannya, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi mereka yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita punya sikap penyayang. Ini sikap penyayang kepada secara umum, yang tua, yang muda, apalagi yang muda yang ditekankan di sini. Irhamu man fil ardi, sayang yang di bumi. Juga hadis yang lain, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sifat orang beriman, asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka bersikap keras kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama orang beriman. Jadi ayo tumbuhkan rasa kasih sayang itu di antara kita. Jangan sampai hilang. Jangan ada kebencian. Jangan ada kedengkian. Jangan ada permusuhan. Jangan saling membelakangi. Ya, saling menjauhi. Dan Rasulullah sudah sampaikan itu. La tadabaru, ya, wala tadzalamu. Jangan saling membelakangi, jangan saling menzalimi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Secara umum harus sayang, bagaimana terlebih kepada yang lebih kecil. Sangat disayangkan kita mendengar kabar bagaimana anak-anak menjadi korban kekerasan. Ada yang menjadi korban kekerasan ibunya sendiri sampai meninggal. Kekerasan bapaknya sendiri sampai meninggal. Kekerasan pengasuh, kekerasan pemilik daycare, kekerasan oleh oknum guru,
dan banyak lagi kekerasan kepada anak-anak kecil. Kenapa seperti itu? Tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka ingat kewajiban mereka itu menyayangi yang kecil-kecil ini? Ya, jika ini diterapkan, ini disebarkan, maka tidak ada kekerasan lagi kepada anak-anak. Tidak ada lagi pembulian kepada junior-junior. Karena mereka diwajibkan dalam Islam untuk menyayangi yang kecil, yang lebih muda. Kemudian bab mu'anaqati as-sabi. Ya, mu'anaqatis sabi, yaitu memeluk anak kecil. Di mana pelukan hangat kepada anak kecil itu tanda sayang kepada mereka. Sebelum saya lanjutkan, ada nggak di antara bapak ibu kalau ngelihat anak kesel, hati-hati, istighfar. Itu dari syaitan. Ya, tapi anaknya memang ngeselin, Pak. Anaknya memang ngejengkelin, memang ngeselin, wajar saya kesel. Bisa jadi, ya, anak yang mengesalkan itu juga disebabkan karena kebencian kita kepada dia. Coba diawali dengan kasih sayang. Anak kita ini tentu tidak mau juga berantem sama orang tuanya, itu tidak mau. Ya, tetapi mereka melihat orang tuanya begitu sentimen dan penuh kebencian kepada dia. Bergerak sedikit salah, ngomong sedikit salah, begini salah, begitu salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, menurut mereka. Jadi maka kita tarik dulu perasaan itu. Jangan perasaan benci dulu, perasaan sayang dulu. Ya, ketika dia salah, kita memperbaiki pun dengan rasa sayang. Kasihan sekali anakku ini dalam kesalahan. Gimana caranya biar bisa berubah? Ya, sebagian orang tua, sebagian mereka, bahkan anaknya belum menaruh tasnya, belum melepas sepatunya pun sudah dimarahi. Apakah bisa mengatakan saya sayang sama kamu? Anak akan mengatakan bohong. Enggak mungkin sayang seperti itu. Kalau sayang pasti dibiarkan dulu masuk, dikasih minum dulu, biarkan makan dulu, udah kenyang, kalau perlu mandi dulu baru ditanya kenapa pulang terlambat. Iya. Orang tua harus sayang sama anak. Cium mereka, peluk mereka. Jangan ada kebencian pada anak. Ya, jangan ada kebencian. Disebutkan di dalam hadis ini dari Ya'la bin Murrah bahwa ia berkata, kami pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami diundang makan. Tiba-tiba ada Husain yang tengah bermain di jalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas di hadapan orang-orang kemudian membentangkan kedua tangannya. Husain lalu berlari sesekali ke sana dan ke sini, mencandai beliau hingga beliau memegangnya. Lalu salah satu tangannya di jenggot beliau dan yang satunya lagi di kepala beliau. Lalu beliau merangkul dan menciumnya. Kemudian beliau bersabda, Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Keduanya adalah keturunan pilihan. Syahidnya di sini adalah ketika Rasulullah melihat anak kecil, beliau di depan teman-temannya, sahabatnya, maju
dan langsung membentangkan tangannya. Dan anak kecil biasa pengen kabur dari tangkapan, lari ke sana, lari ke sini, tapi tetap ditangkap sama Rasulullah sambil bercanda. Hingga dicium dan dipeluk. Penuh dengan keagraban, penuh dengan kasih sayang. Apakah hanya ke cucu beliau saja? Tidak. Banyak riwayat yang lain yang menyebutkan ke anak yang lain pun. Bagaimana beliau menyapa Aba Umair. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung itu? Anak orang lain. Yang beliau lakukan kepada Usamah bin Zaid. Hasan dan Husain di sebelah beliau, Usamah bin Zaid juga di sebelah beliau. Kemudian dipeluk semuanya sama Rasulullah. Enggak hanya cucunya saja. Anak-anak kaum muslimin. Terkadang beliau diompoli, ya, terkena pipis anak kaum muslimin yang digendong. Jadi riwayat-riwayat menunjukkan kasih sayang beliau bukan hanya ke cucu, apalagi ke anak cucu gitu. Ke anak-anak kaum muslimin beliau sayang. Ya seperti anak yatim yang menangis di hari raya, beliau peluk, beliau bawa ke rumah, beliau mandikan, beliau kasih pakaian, itu juga anak orang lain. Ya, jadi kasih sayang kepada anak-anak ini harus kuat. Mencium mereka, memeluk mereka, bercanda dengan mereka, dan dekat dengan mereka. Jangan jauh dari anak. Jangan jauh. Nanti kewibawaan kita hilang. Sebagian orang tua begitu. Rasulullah orang yang paling berwibawa, tapi lihatlah Rasulullah, dipegang jenggotnya, dipegang kepalanya sama anak kecil. Rasulullah sholat, anak-anak atau cucunya naik ke punggung beliau. Itulah dunia anak-anak, bukan masalah wibawa gitu. Itulah dunia anak-anak. Ya, jadi semoga yang sudah sayang dan cinta anaknya tambah sayang, yang kurang-kurang sayang ayo rubah untuk lebih sayang kepada anak-anak dan cucunya. Cium dan peluk mereka, bercanda dengan mereka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.